Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Cidi Kartikaji, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Microsoft Office Excel. Bisa langsung kita buka terlebih dahulu Microsoft Excel ya teman-teman. Bisa kalian tulis Excel seperti ini. Nah, tampilan Microsoft Office Excel akan tampil seperti ini. Dan di sini teman-teman, saya menggunakan Microsoft Office Excel yang versi 2016. Jika mungkin agak berbeda dengan tampilan punya kalian jika kalian menggunakan 2013, 2010 atau 2007. Namun pada dasarnya akan sama saja. Nah, di sini ada berbagai menunya. Sebelah kiri ini ada Home, kemudian New dan Open. Home tentunya adalah tampilan awalnya, kemudian New ini jika kita ingin membuat dokumen baru. Kemudian di sini ada Open jika kita sudah memiliki file yang akan kita buka. Kemudian ini ada beberapa template yang disediakan, dan di bagian bawah ini adalah dokumen-dokumen yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, kita bisa pilih yang blank dokumen ini saja karena kita akan membuat sebuah dokumen yang masih kosong. Nah, sudah diklik, ini tampilan awal dari Microsoft Office Excel. Di bagian atas itu masih sama dengan Microsoft Office Word, yaitu Quick Access Toolbar. Di sini Quick Access Toolbar ini terdiri dari tombol-tombol perintah yang dapat mempercepat kinerja kita semua tentunya ya. Isinya hampir sama tentunya dengan Microsoft Office di Word. Di sini ada simpan, kemudian ada undo, redo, dan juga preview, dan masih banyak lagi kalau di sini kita checklist ya teman-teman. Kemudian lanjut ke sebelah kanan lagi. Tadi ini adalah Quick Access Toolbar. Ini adalah title bar atau judulnya. Jadi kalau misalnya dokumen ini kita simpan dulu nih, file. Untuk menyimpannya ada di sini ya teman-teman, file, kemudian simpan. Kita bisa klik yang browse ini. Misalnya kita kasih nama latihan. Kita simpan. Nah, maka title barnya akan berubah menjadi latihan seperti ini. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol ukurannya. Di sini ada minimize, kemudian maximize, dan close. Selanjutnya di bagian bawah ini ada menu bar. Yang sebelah sini ini menu bar terdiri dari file, home, insert, pack layout, formula, data, review, view, dan help. Ini adalah bagian dari menu bar. Selanjutnya ada bagian tengah ini yang ada banyak seperti ini teman-teman. Ini adalah toolbar. Bagian toolbar ini ada banyak sekali perintah-perintahnya, dan di bagian toolbar itu setiap menu juga berbeda-beda bagian ininya teman-teman ya. Selanjutnya di sini kita ke bagian bawah itu ada name box. Ini name boxnya teman-teman. Kemudian sebelah kanan ada formula bar, tempat kita untuk menuliskan rumus-rumus. Di sini juga ada vertical scroll, tempatnya kalau mau di scroll, dan di sini bawah ada horizontal. Kemudian di sini ada previewnya. Ini juga ada zoomnya kalau kita mau zoom misalnya ukurannya mau buat seperti apa. Kemudian di bagian sebelah kiri itu ada setnya. Dan yang perlu diperhatikan atau kalian pahami itu di sini di Microsoft Excel itu bagian ke bawah yang kotak-kotak itu ada nomor 1, 2, 3 sampai sebanyak mungkin. Kemudian yang ke kanan atau yang kolom itu ada ABC sampai ZZZ mungkin ya teman-teman. Sebelah kanan itu sangat banyak sekali. Dan ini saat kita klik itu bagian name boxnya itu akan dia berubah-ubah. Artinya ini adalah sel yang aktif yang kita klik. Misalnya saya klik di sini, ini bisa kita lihat C4. Nah, di sini name boxnya adalah C4 karena dia ada di posisi yang C di baris nomor 4. Oke teman-teman, begitu juga misalnya di sini H4. Nah, seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk membuat sebuah bisa dikatakan absensi lah teman-teman ya, yang masih dasar di pengetikan Microsoft Office Excel. Nah, di sini misalnya saya tuliskan absensi kegiatan luring TKJ SMK Yasmida. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Biasanya itu pertama ada nomor, kemudian selanjutnya ada nama. Misalnya di sini ada alamat, kemudian kelas, dan tanggal. Misalnya seperti ini teman-teman. Saya buat absennya seperti ini. Nah, di sini nomornya itu kan biasanya lebih kecil. Ini bisa kalian geser kotak-kotak ini. Itu di bagian atas ini, di bagian yang A-nya ini ya teman-teman. Pastikan tombolnya kan ini kalau kayak ini seperti ini. Tapi kalau kita mau geser itu pastikan tombolnya seperti ini, tanda panah seperti ini teman-teman. Kemudian kita klik di bagian kiri, kita drag ke sebelah kiri. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kalau memanjangnya juga sama, kita klik dan panjangin. Nah, kayak gini. Selanjutnya di sini ada alamat, kelas, dan tanggal misalnya seperti ini teman-teman. Nah, sudah jadi. Kemudian yang absensi luring TKJ SMK Yasmida itu
Kalau mau kita ketengahkan kan biasanya absen itu ada di bagian tengah. Ini kita blok. Kemudian di menu home ya teman-teman, ini ada margin and center. Jadi kalau mau mentengahkan itu kalian klik yang margin ini, dan pastikan kalian ngebloknya itu dari yang ujung sampai yang kata yang pertama. Kemudian klik margin and center. Begitu juga untuk yang kedua, absensi ini, tapi harus satu-satu nih, harus satu baris ini teman-teman ya. Klik, nah maka akan ke tengah. Ini kalau misalnya sudah kita simpan, kita preview, ini menunya ya. Kalau punya kalian previewnya nggak muncul, kalian klik yang ini, kemudian checklist di bagian print preview and print ini ya teman-teman. Kita klik ini, nah maka akan jadi seperti ini. Tapi ini kenapa belum rata? Itu kalau udah kita preview, kita kembali lagi yang ini. Nah ini adalah batas sebuah kertas yang sudah kita setting. Nah kertasnya ini kita lihat di bagian pack layout, size-nya saya buat 4. Nah jadi diusahakan kita membuat kolom-kolomnya itu sampai dengan ujung yang ini, biar dia pas lurus di tengah. Mungkin ini tanggalnya lebih diperbesar, alamat juga lebih diperbesar, dan kelas. Nah dia ini udah pas, kita preview. Nah maka akan jadi seperti ini. Tapi ini kok belum ada kotak-kotaknya, sedangkan kalau di sini sudah ada kolom-kolomnya. Nah jadi ini kotak-kotak ini teman-teman, itu sebenarnya hanyalah maya, atau dia aslinya tidak terlihat. Untuk menampilkannya itu bisa kita blok, misalnya sampai di sini. Nah, kemudian kalian masih di menu home. Di sini di bagian bottom border itu diklik, pilih yang all border. Nah, sudah terlihat ya kotak-kotaknya teman-teman. Baru di print preview. Nah, maka dia akan tampil kotak-kotaknya. Nah, mungkin di bagian atas ini mau kalian lebih besarkan ukurannya, itu bisa juga di sini. Pastikan di garis ini ya teman-teman, diklik kemudian ditarik ke bawah. Nah maka dia akan besar. Kalau mau kita buat ini rata, dia ada di tengah, itu di sini perataannya itu ada dua macam. Ini rata tengah, dan ini juga ada di tengah. Artinya tidak di bawah dan tidak di atas. Kalau ini kan tidak di kanan dan tidak di kiri. Nah maka akan jadi di tengah-tengah seperti ini teman-teman. Untuk pewarnaan juga kalian bisa setting di sini. Ini untuk warna belakangnya, kemudian ini untuk warna fontnya. Ini fontnya saya buat warna hitam misalnya, nah akan jadi seperti ini. Kemudian juga ini bisa kita blok, misalnya saya tambahin lagi dari box. Nah kita lihat preview hasilnya di sini. Nah dia sudah jadi teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu dulu pengenalan untuk mengenai Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan bahas materi-materi yang penting di Microsoft Excel. Pastikan kalian tetap di channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.